Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 3 praktikum sistem basis data dengan judul visualisasi data warehouse menggunakan Google BigQuery dan juga Google Data Studio. Untuk pembahasannya, di sini yang pertama terdapat Google BigQuery, kemudian yang kedua fitur-fitur BigQuery, yang ketiga keuntungan menggunakan BigQuery, dan yang keempat merupakan parameter basics dari BigQuery. Google BigQuery. Google BigQuery merupakan salah satu produk milik Google berbasis cloud dengan penawaran sintak SQL. BigQuery bekerja menganalisis data dan juga dirancang khusus bagi siapapun yang ingin menggunakan tanpa perlu memikirkan database tanpa server, serta prosesnya hanya read-only. Platform ini sangat efektif dan lebih efisien dalam menjalankan sintaks SQL yang berukuran besar, seperti gigabyte ataupun petabyte. Itu semua diproses dengan sangat cepat. Fitur-fitur BigQuery. Di sini merupakan fitur-fitur utama dalam penggunaan BigQuery. Yang pertama ada BigQuery ML, yaitu fitur untuk membangun dan juga mengoperasikan model machine learning. Kemudian terdapat BigQuery Omni, merupakan fitur tool multi-cloud analytics untuk analisis data. Kemudian yang ketiga ada BigQuery GIS, merupakan fitur yang menggabungkan arsitektur serverless BigQuery dengan geospatial analysis. Kemudian yang terakhir, BigQuery BI Engine merupakan fitur analisis dataset kompleks dalam ukuran yang besar. Keuntungan dalam menggunakan BigQuery. Di sini terdapat 5 keuntungan dalam penggunaan BigQuery Data Warehouse. Yang pertama, akses data warehouse secara online tanpa rumit. Kemudian yang kedua, manajemen data lebih mudah. Kemudian yang ketiga, interface yang simpel dan juga efektif untuk data warehousing dan analisis yang kompleks. Kemudian yang keempat, sangat aman dengan enkripsi dan juga sistem keamanan lainnya. Dan yang terakhir, dapat menyesuaikan dalam menentukan kebutuhan sistem, baik meningkatkan atau menurunkannya sesuai kebutuhan. Kemudian untuk parameter basic BigQuery, jadi setiap query SQL itu harus berisi setidaknya 2 parameter. Yang pertama select, yang kedua from. Nah, yang select ini mendefinisikan kolom yang ingin ditarik. Kemudian yang from ini mendefinisikan tabel untuk menariknya dari setiap nama tabel. Contohnya project ID, dataset, dan juga tabel. Terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk penyampaian materinya. Dilanjut ke implementasi. Oke, mungkin kita lanjut ke implementasi ya. Mungkin hal pertama yang harus kalian lakukan adalah searching Google BigQuery. Kemudian pilih Google Cloud BigQuery. Oke, karena dipastikan teman-teman punya akun Gmail dan juga Google Cloud BigQuery ini adalah produk dari Google, jadi kalian tidak perlu get started for free. Jadi langsung ke konsol saja. Kalian jangan lupa menggunakan akun masing-masing ya. Jangan menggunakan akun orang lain. Jadi langsung konsol. Nah, ini adalah tampilan interface awalnya. Jadi untuk langkah awal kalian membuat BigQuery, kalian di sini harus mengklik select a project. Di sini kalian new project. Nah, untuk project name-nya yaitu SBD 21 strip 5 npm terakhir kalian. Belakang 18031. Oke, jangan lupa ini adalah 5 digit npm terakhir kalian. SBD 21 strip 18031. Kemudian create. Oke, create project just now. Ini udah dibuat ya untuk projectnya. Kemudian di sini karena kalian ingin menggunakan BigQuery, jadi kita search dulu untuk BigQuery. Oke, kalian pilih yang BigQuery yang ini, yang paling atas ini. Oke, ini tampilannya ya. Kemudian kalian pilih project yang sudah kalian buat, SBD 21 5 npm terakhir. Ini dan nah di sini kalian sudah ada projectnya SBD 21 18031. Nah, belakangnya ini memang sudah dibuat dari sananya ya. Di namanya ini
Kemudian dari sini kalian membuat dataset baru. Caranya klik 3 ini, kemudian create dataset. Oke, untuk datasetnya di sini kita menamainya branch A. Kemudian data location-nya dikosongin, terus ini jangan dicentang. Kemudian langsung create dataset. Jadi di sini kalian membuat datasetnya 2, branch A dan branch B. Kemudian buat lagi create dataset, branch B, create dataset. Oke, mungkin di sini sudah ada 2 ya, branch A dan branch B. Kemudian dari dataset ini kalian akan membuat tabel. Nah, untuk membuat tabelnya, untuk klik lagi 3 ini di branch A. Kemudian create tabel. Nah, oke. Untuk source-nya, nah kita mengambil dari drive. Nah, di sini ada link nih. Mungkin teman-teman nanti akan dibagikan untuk link transaksi dari branch A dan branch B-nya. Mungkin yang pertama, karena kita akan membuat yang branch A ya. Yang branch A, tadi kan dari branch A nih, kita akan membuat. Jadi kalian harus membuka transaksi branch A ini. Oke, di sini ada beberapa data. Yang pertama ada customers, kemudian transactions, product, suppliers, shippers, dan payments. Kalian akan membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, 6 tabel ini ke dalam BigQuery-nya. Kemudian yang pertama kalian akan membuat customers dulu. Jadi jangan lupa diklik dulu untuk sheets customers-nya. Kemudian ini linknya, kalian copy, kalian masukin ke link ini di BigQuery-nya. Nah, untuk file formatnya adalah Google Sheet. Untuk namanya menyesuaikan dengan nama yang kita input, customers. Oke, namanya customers. Kemudian tabelnya namanya customer juga, jadi bisa kita copy. Kemudian ini pilih auto detect, dicentang. Kemudian advanced option-nya kita klik. Nah, kita ubah nih untuk header rows to skip jadi 1. Kenapa 1? Karena kita lihat nih, untuk di tabel customers itu di baris pertama ini diibaratkan hanya kepala tabel kan, bukan datanya. Jadi kita harus men-skip itu karena yang kita butuhkan adalah data yang ini saja. Oke, jadi 1 kita skip. 1, kemudian create table. Nah, untuk branch A ini kalian sudah membuat tabel customers. Jadi kalian harus membuat 5 tabel lagi. Transactions, product, supplier, shippers, payments. Mungkin kita dari branch A lagi ya, create table. Kemudian ini kita ubah jadi drive untuk linknya. Nah, kita balik lagi ke transaksi branch A, klik transactions, sheets-nya jangan lupa diklik, baru kita ambil linknya. Karena memang setiap sheets ini beda-beda linknya, dari customer, transactions, products, suppliers itu berbeda. Jadi kalian harus mengklik transaction dulu, baru klik linknya dan kita copy. Kita paste di sini. Kita pilih Google Sheets. Sheet range-nya kita tadi memilih yang transactions. Oke, ini bisa kita copy ya. Kita karena nama tabelnya sama, jadi kita copy saja. Kemudian auto detect-nya jangan lupa. Advanced option-nya juga kita pilih. Kita ubah yang header rows to skip-nya jadi 1. Kemudian create table. Nah, kalian harus membuat semua tabel, semua sheets yang di sini, product, supplier, shippers, dan payments.
Oke, mungkin teman-teman di sini jika sudah selesai ya untuk memasukkan tabel semuanya dari customers, payments, products, shippers, suppliers, dan transactions. Kemudian kalian akan membuat tabel juga nih di branch B. Jadi tadi kan ke branch A nih. Jadi kita memasukkan tabel di branch B-nya. Mungkin kita buka dulu. Oke, nah di sini sama juga ya, teman-teman. Ada 6 tabel yang akan dibuat: customers, transactions, product, supplier, shipper, dan juga payment. Jadi kalian akan membuat di branch B. Tadi di branch A, sekarang di branch B. Create database lagi. Kemudian drive. Nah, ini kita linknya jangan lupa yang branch B. Kita mau buat customers dulu. Kemudian copy, kita masukkan. Kita ubah formatnya. Customers, copy lagi, labelnya sama ya, namanya sheet range dengan tabel, kemudian auto detect-nya kita ubah header rows to skip-nya 1, create table. Kemudian kalian membuat sama juga seperti ini tapi di branch B. Oke teman-teman, jika semuanya sudah nih dimasukkan dari dataset yang sudah ada, kemudian kalian akan menggabungkan dari branch A dan branch B ini menjadi satu, dikuerikan. Jadi kita buka dulu untuk transaction ini, kita open dulu ya. Kemudian kita pilih query juga. Kita akan membuat query menggabungkan dari dua branch ini. Oke, di sini kalian harus menggunakan rumus ya atau sintaks. Nah, untuk sintaksnya sendiri sudah ada di modul. Jadi mungkin kita bisa mengkopinya dari modul ya. Ya, untuk sintaksnya seperti ini ya. Mungkin boleh di-copy dulu untuk semuanya. Kemudian ini dihapus saja. Kita paste. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan ya untuk teman-teman semua biar pada paham juga kenapa kita rumusnya seperti ini gitu ya. Jadi mungkin untuk select ini kita akan memilih beberapa data yang akan digabungkan seperti branch, date, invoice ID, name, gender, age, dan lain sebagainya. Jadi memang semuanya akan digabungkan nih.
Nah, kemudian di sini from. Nah, from SBD ini kita ubah karena setiap kalian itu berbeda-beda ya. Jadi kita ubah sesuai dengan nama project yang sudah kita buat. SBD 21 strip 18031 strip 335407. Kita ganti dulu SBD 21 strip. Ya oke, jadi untuk namanya jangan lupa disamakan dengan nama project kalian untuk yang ini. Karena kalau misalkan berbeda, sintaksnya akan error. Jadi mungkin kita ubah dulu semuanya. Yang ini sampai titik ini jangan sampai hilang ya. Jadi pemisahnya itu titik. Oke. Kemudian di sini saya akan menjelaskan ya. From SBD 2118. Jadi nama project kita ini dot branch A, dari branch A, transaction berarti transaksi ini SA. Jadi kita ibaratkan di branch A transaksi ini kita ubah menjadi simbol SA. Jadi simbolnya A. Oke, kemudian join kita gabungkan SBD 21 project kita ini dot branch A customers SB. Jadi kita ibaratkan untuk yang branch A customers itu adalah B. On A customers ID sama dengan B customers ID. Nah, A di sini adalah lambang dari transactions branch A transaction ini. Kan SA nih, sudah diubah nih biar tidak panjang. Jadi kita buat SA ini sebenarnya. Jadi A customer ID. Jadi di transaction. Nah, untuk di transaction ini kan ada branch, date dan lain sebagainya kan ya. Jadi kita akan menggabungkan nih beberapa data, kita akan masukkan ke transaksi ini. Jadi untuk customers di branch A, customers branch A ini kita akan masukkan ke transaksi. Jadi A.customer ID sama dengan B.customer ID. Nah, untuk B-nya ini tadi kan sudah diibaratkan. B ini adalah branch A customers. Kan SB sudah diibaratkan. Jadi A transaction di customer ID sama dengan B di customer ID juga. Jadi disamakan. Kemudian join SBD 21 ini project kita, branch A product, SC kita ibaratkan branch A product ini adalah C. Kemudian on A.product ID. Jadi di transaksi product ID-nya sama dengan di product. Begitu. Jadi A-nya ini adalah transaksi, product ID sama dengan C ini adalah branch A product, product ID. Jadi disamakan dari branch A product sama dengan branch A transaksi, namun di product ID-nya. Dan seterusnya. Jadi untuk pemahaman kalian, untuk rumusnya itu seperti ini. Oke, dilanjut. Kemudian sampai selesai ya. Sampai 6 tabel kan kita buat dari customers, payments, product, shipper, suppliers, transaction. Ini kan sudah digabungkan semua nih ke transaksi semua. Kemudian di union all. Setelah itu kita select lagi karena kita baru menggabungkan yang branch A doang nih ke dalam transaksi. Kita masukkan transaksi juga yang branch B ini ke transaksi. Kemudian di select A dot ini kita semuanya data-datanya dimasukkan ya, branch, date, invoice ID dan lain sebagainya. Kemudian from SBD 21 ini adalah project kita. Jadi karena berbeda jadi kita harus ganti lagi nih. Jadi harus disamakan dengan project kita. Jadi kita ubah dulu semuanya ya. Jangan sampai hilang untuk dotnya ini. Jangan sampai hilang ya. Oke, jika sudah diubah semua, ini jadi project kita ya. Kemudian from project kita branch B transaction SA. Jadi kita ibaratin lagi untuk branch B transaksinya itu adalah A. Kemudian join
project kita branch B customer. Di customer ini SB kita ibaratin B, on A yang transaksi dot customer ID, dimana transaksi ini kan ada customer ID kan, jadi customer ID di transaksi itu kita samakan dengan B customer ID, yaitu di branch B customers yang B nya, dan seterusnya. Jadi mungkin untuk penggunaan rumusnya sama ya, cuman perbedaannya di sini ada branch A dan ini branch B, kita satukannya di situ. Mungkin untuk sintaks ini sudah tidak ada problem ya, this query will process. Oke, mungkin kita save view. Untuk datasetnya kita pilih branch A, kemudian tabel namanya adalah visualisasi. Save. Oke, di sini sudah ada nih untuk visualisasinya. Jadi untuk penggabungannya, dan ini nanti akan digunakan ke visualisasi data, yaitu di Google Data Studio. Kita akan membuat visualisasinya. Mungkin selanjutnya, setelah membuat rumus ini, kita akan membuat grup per daerahnya, provinsinya. Jadi mungkin kita buat lagi di sini compose new query, kita klik. Kemudian untuk rumusnya kita ambil dari modul juga, di sini sudah ada ya. Di bawah kita ambil untuk rumus group by, kita copy. Nah, oke. Mungkin di sini kita akan menggrupnya per provinsi. Jadi untuk from-nya ini jangan lupa diubah dengan project kita yang tadi. Yaitu apa? Kita scroll lagi atas. Nah, ini. Yang ini ya, teman-teman. Di SBD 21 strip 19031 strip 335 407. Oke, jangan sampai berbeda ya dengan yang ini, jadi harus sama. Oke, mungkin seperti ini. Dan nah, coba kita run, apakah berhasil atau tidak. Ya, berhasil ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan menggrup datanya per provinsi, jadi kita bisa melihat revenue-nya atau penghasilannya, hasilnya. Oke. Mungkin jangan lupa kita save view di branch A. Nama tabelnya adalah group by. Kita klik save. Ya, di sini sudah ada ya group by dan visualisasi. Ya, mungkin seperti ini untuk pembuatan BigQuery-nya. Jadi kita sekarang langsung membuat visualisasi datanya dari apa yang sudah kita buat nih. Oke, mungkin kita lanjut untuk visualisasi datanya. Di sini kita menggunakan Google Data Studio untuk visualisasi datanya. Untuk pertama-tama kalian searching dulu Google Data Studio. Kemudian kalian pilih Google Data Studio Tailgrid Data Stories. Kemudian di sini pilih sign in to Data Studio. Nah, untuk Google Data Studio ini merupakan produk dari Google juga ya. Jadi langsung nyambung ke Gmail kalian. Oke, di sini klik blank report. Kemudian di sini kalian pilih BigQuery, karena kalian akan mengambil sumber data dari BigQuery untuk visualisasi datanya. Kemudian di sini kalian pilih yang SBD 21. Lalu npm 5 npm terakhir kalian, branch A dan visualisasi. Kemudian di add, kemudian pilih add to report. Oke, mungkin di sini untuk judulnya kalian ganti dulu. Dengan 5 digit npm terakhir. Oke. Mungkin hal pertama yang dibuat, mungkin beberapa teman-teman di sini sudah menggunakan dan juga pernah membuat visualisasi data. Namun di sini kita menggunakan Google Data Studio. Jadi mungkin hampir sama-sama saja ya. Untuk pembuatan yang pertama kita ke data source dulu. Kita ubah dulu di edit data source, ini diklik. Nah, untuk tipe-tipe dari fieldnya, dari dimensinya ini kita rubah
Teman-teman bisa melihatnya ya, diikuti saja. Kemudian untuk metriknya kita rubah menjadi transactions. Oke, kalau sudah, kalian langsung klik done saja. Oke, setelah itu mungkin ini kita delete dulu. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat donut chart dari add a chart kemudian donut chart. Nah, di sini kita akan memasukkan dimensinya adalah provinsi. Kita drag, kita tarik. Kemudian metriknya transaction ya, ini udah transaction, sortnya juga transaction. Oke, ini untuk diagram yang pertama ya. Kemudian kita membuat pie chart. Nah, dimensinya kita rubah. Kita ambil gender. Oke, setelah itu chart lagi. Mungkin teman-teman bisa mengikuti ya untuk pembuatan ini. Sebenarnya dari teman-teman sendiri bisa bebas ya untuk membuat visualisasi datanya. Namun di sini saya mengarahkan saja, sebenarnya bebas dari masing-masing begitu ya. Mungkin diikutkan saja. Kemudian kita akan membuat time series. Di sini dimensinya date, kemudian metriknya kita mengambil dua. Yang pertama adalah total. Kemudian kita mengambil subtotal juga. Masukkan. Oke, setelah itu kita akan membuat chart lagi. Kita akan membuat bar chart lagi. Dimensinya kita rubah date. Matriksnya kita rubah tax dan juga shipping fee. Kemudian kita akan membuat tabel ya. Ini kita rubah age-nya menjadi product name. Metriknya transaction. Shipping fee-nya kita close saja. Age-nya, oh ya lupa, age-nya disilang. Oke, mungkin setelah itu kita akan add a control, kita drop down list, kita akan memasukkan di sini branch dan juga date-nya. Oke, mungkin sebelumnya kita rapikan dulu ya untuk tampilannya ini biar enak dilihat dan juga cukup. Mungkin dirapikan dulu.
Kemudian kita tambahkan add a chart, kita tambahkan scorecard. Ini sudah transaction, sudah. Kemudian kita akan menambahkan lagi scorecardnya yang total. Kita masukkan total dulu, drop dulu ke metriknya. Kemudian kita buat lagi untuk tax 5-nya dan seterusnya ya, diikuti saja. Kemudian kalian bisa merapikan lagi, kalian bisa memperkecil ya untuk ukuran teksnya. Oke, mungkin setelah ini kalian bisa menambahkan maps biar lebih bagus ya, lebih menarik. Oke, teman-teman juga bisa mengganti temanya, terserah teman-teman ya, sesuai dengan keinginan kalian saja. Oke, mungkin seperti ini untuk bentuk visualisasi datanya. Mungkin teman-teman bisa membuat lebih menarik lagi dan juga lebih rapih ya. Nanti setelah pembuatan ini kalian bisa share untuk mengirimkan visualisasi data kalian kepada teman-teman ataupun yang lainnya. Jadi di sini kalian tadi mungkin di awal ya, di share, kemudian manage access. Nah, ini untuk linknya kalian ubah dulu, ini kan off, kalian ubah anyone with the link can view. Kemudian copy, ini di save. Kemudian link itu bisa kalian gunakan sebagai pengumpulan implementasi juga ya. Mungkin cukup sekian, saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.